Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Latuf. Saya dari MPI kelas C. Di sini saya akan menjelaskan bab yang ke-10, yaitu peranan asbab al-wurud al-hadis terhadap pemaknaan hukum Islam. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu hadis dan asbab al-wurud. Yang pertama, hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Yang kedua, hadis menjelaskan dan melengkapi hukum dalam Al-Quran. Yang ketiga, asbab al-wurud berarti sebab-sebab munculnya hadis. Tujuannya agar kita tahu kapan, kenapa, dan dalam keadaan apa Nabi Muhammad bersabda. Mengapa asbab al-wurud penting? Hadis tidak muncul begitu saja, ada peristiwa, pertanyaan, atau kondisi tertentu di baliknya. Dengan mengetahui sebabnya, kita bisa memahami makna hadis dengan benar, tidak salah tafsir atau salah paham. Mengetahui hukum dan hikmah di balik hadis. Contoh hadis dan maknanya, yaitu tidak halal bagi perempuan berpergian sendirian tanpa mahram. Hadis riwayat Muslim. Konteksnya yaitu pada zaman Nabi perjalanan sangat berbahaya. Maknanya untuk menjaga keamanan, bukan membatasi kebebasan. Jadi intinya memahami sebab munculnya hadis membuat kita lebih adil dan bijak. Jenis-jenis hadis, jenis-jenis asbab al-wurud dari Imam Asyuyuti. Yang pertama yaitu karena ayat Al-Quran. Nabi menjelaskan ayat yang sulit dipahami. Contohnya Quran surah Al-An'am ayat 82 tentang zalim. Dijelaskan Nabi dengan kata syirik. Yang kedua karena hadis lain, yaitu hadis kedua muncul untuk menjelaskan hadis pertama. Jadi hadis ini saling menjelaskan dan saling melengkapi. Hadis tujuannya menjelaskan Al-Quran, hadis sendiri menjelaskan hadis yang lain. Yang ketiga, karena situasi sahabat Nabi. Nabi menjawab pertanyaan atau peristiwa nyata yang muncul karena sahabat Nabi. Manfaat mengetahui asbab al-wurud, memahami maksud hadis dengan lebih cepat. Yang pertama, mengetahui alasan munculnya hukum Islam. Yang kedua, menghindari kesalahan tafsir. Yang ketiga, menyelesaikan hadis yang tampak bertentangan. Yang keempat, mengetahui hikmah dan pelajaran di balik hadis. Cara mengetahui asbab al-wurud. Yang pertama, melalui riwayat berdasarkan kisah sahabat atau teks hadis langsung. Yang kedua, melalui ijtihad, analisis sejarah dan konteks sosial jika tidak ada riwayat langsung. Asbab al-wurud dalam dunia pendidikan. Yang pertama, menarik perhatian siswa dengan kisah nyata. Ini digunakan untuk guru ya. Yang kedua, membuat pelajaran lebih hidup dan bermakna. Yang ketiga, mengajarkan nilai moral dan berpikir kritis. Menumbuhkan kecerdasan spiritual, belajar dari kisah Nabi. Pembelajaran jadi lebih menarik dan mudah dipahami. Kitab-kitab penting tentang asbab al-wurud. Beberapa kitab yang membahas ilmu ini. Yang pertama, Al-Luma' fi Asbab Wurud Al-Hadis dari Jalaluddin Asyuyuti. Yang kedua, Al-Bayan wa At-Ta'rif dari Ibnu Hamzah Al-Husaini. Yang ketiga, Asbab Wurud Al-Hadis dari Abu Hafs Al-Ukhbari. Kitab-kitab ini membantu menjelaskan latar belakang hadis secara lengkap dan akurat. Pendekatan mikro dan makro. Pendekatan mikro yaitu fokus pada sebab khusus suatu hadis. Misalnya melihat peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Tujuannya untuk memahami makna hadis sebagaimana aslinya. Pendekatan makro yaitu melihat hadis dari sisi sosial dan kondisi masyarakat. Tujuannya agar hadis bisa dipahami dan diterapkan dengan relevan di masa kini. Kesimpulannya, asbab al-wurud membantu kita memahami hadis secara tepat dan tidak salah makna. Menjelaskan latar belakang munculnya hadis, membantu ulama menentukan hukum Islam dengan benar.
penting dalam pendidikan agar siswa belajar secara menarik, logis dan kontekstual. Dengan memahami asbab al-wurud, kita bisa mengamalkan hadis secara bijak sesuai zaman. Demikian presentasi dari demikian saya menjelaskan bab yang 10. Demikian penjelasan dari saya mengenai bab 10. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.